Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Wa qala idan innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka masing-masing. Ar-Ra'd ayat 11. Wa qala idan Udu'uni astajib lakum. Wa qala aidan fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama sekali marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan takdir oleh Allah untuk hidup, sehingga kita masih meniup udara bebas, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, sehingga kita juga masih bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah ikhtiar dan doa. Kita manusia dan semua ciptaan Allah yang Maha Kuasa ini hadir dan mewujud di alam semesta ini adalah atas iradah, kudrah dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kenal dengan takdir. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik di antara ciptaan Allah dilengkapi dengan 4 hidayah, yaitu hidayah gharizah, insting, hidayah panca indera, hidayah akal, dan hidayah agama. Atas dasar 4 hidayah itulah manusia diberi kebebasan untuk memilih mana jalan takwa ke surga, mana jalan fujur ke neraka. Kemampuan memilih yang terbaik di antara jalan-jalan itulah yang kita kenal dengan ikhtiar. Kaum muslimin yang berbahagia, ikhtiar berasal dari kata khair, baik, yaitu berusaha memilih jalan atau cara-cara yang terbaik sesuai dengan ajaran Al-Quran, Sunnah untuk menjalani kehidupan ini atau mencapai cita-cita yang kita cita-citakan. Takdir adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah kepada makhluknya, termasuk kita manusia. Karena itu takdir merupakan salah satu persoalan yang gaib sebagai tanda iman, sebagai rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu dibagi kepada 2 hal. Pertama, takdir mu'allaq, yaitu adanya dimensi usaha di dalam takdir itu pada diri manusia, dan takdir mubram, yaitu tidak ada usaha manusia atau manusia tidak bisa mengusahakannya di dalam takdir itu. Sebagai contoh takdir mu'allaq, jika kita mau menjadi pintar, maka kita berusaha memilih jalan belajar yang benar dan sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan pintar. Kalau kita mau tetap sehat, kita ikuti resep Dodot. D pertama, diet, yaitu kita makan dan minum secara sehat, secara baik, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, O, olahraga dengan teratur. Yang ketiga, dokter. Jika kita sakit, kita berobat ke dokter. Dan O, jika diberi obat, kita minum obatnya. Dan terakhir D, doa. Itulah resep Dodot
Jadi jika kita ingin sehat, maka insya Allah kita ikuti, berarti kita sudah berikhtiar untuk sehat. Sebagai contoh takdir mubran, kita terlahir ke dunia ini sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan dari orang tua yang berasal dari desa atau kampung. Itu adalah takdir yang tidak bisa kita elakkan. Ketika seseorang berjalan di trotoar, lalu kemudian datang mobil menyerempetnya dan seketika dia itu meninggal, itulah takdir mubran. Setelah dia berusaha berjalan di trotoar itu dengan disiplin dan tertib. Kaum muslimin, agar kita bisa berhasil dalam ikhtiar kita, maka ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus yakin kepada Allah bahwa yang kita kerjakan itu akan disampaikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berilmu tentang hal yang diusahakan. Jika kita ingin berdagang, maka kita harus punya ilmunya, bagaimana memasarkan yang baik, bagaimana menata yang baik, dan lain sebagainya. Karena itu harus punya ilmu tentang yang kita usahakan itu. Yang ketiga, kita harus kerja keras, semangat, tidak cepat menyerah. Yang keempat, kita harus disiplin, rajin, penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kita harus belajar terus meningkatkan kemampuan kita. Apalagi sekarang ini dunia penuh dengan digitalisasi. Di era Covid ini semuanya penuh dengan online dan digitalisasi. Karena itu jika kita mau berhasil dalam kondisi sekarang, kita harus belajar terus meningkatkan kemampuan kita, terutama penguasaan literasi digital. Kaum muslimin, ikhtiar itu punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Pengaruh ikhtiar itu yang pertama adalah bahwa kita akan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, karena kita sudah berusaha memilih jalan yang terbaik. Yang kedua, kita akan terhindar dari sikap malas dan putus asa, karena kita mengoptimalkan potensi yang ada pada kita. Yang ketiga, kita akan merasa optimis dalam menjalankan usaha dan pekerjaan, karena kita telah memilih jalan-jalan yang baik. Yang keempat, kita akan memberi contoh tauladan bagi orang yang lain yang tidak mau menggunakan optimalisasi dirinya untuk berikhtiar. Dan yang terakhir adalah merasa batin akan puas sebab kita dapat memenuhi kecukupan hidup kita, karena kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, takdir itu adalah masalah gaib dan merupakan salah satu dari rukun iman. Karena itu wajib kita manusia adalah berusaha sesuai dengan sunnatullah. Agar ikhtiar yang kita lakukan itu mencapai tujuan atau hasil dan pertolongan Allah, maka kita harus berdoa sebelum dan sesudah berikhtiar itu. Berdoa sebelum berikhtiar adalah agar kita diberikan petunjuk untuk memilih jalan atau usaha yang diridai. Sedangkan berdoa setelah berikhtiar adalah agar kita disampaikan atau dikabulkan hasil yang kita inginkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hasil yang kita peroleh setelah kita melalui proses yang demikian itu, itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang berikhtiar, berdoa dan bertawakal, apapun hasil yang dia peroleh, itulah yang terbaik menurut Allah baginya. Kaum muslimin, doa dalam artian yang luas adalah
semua permohonan, permintaan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tawakal adalah menitipkan, mewakilkan usaha dan doa kita kepada Allah agar segala apa-apa yang kita telah usahakan dan kiranya Allah menyampaikan, mengabulkan apa yang kita telah usahakan itu. Karena itu di dalam berdoa ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebaiknya kita berdoa suci dari hadas. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, mengangkat kedua tangan kita. Keempat, memulai dengan istighfar. Kelima, membaca hamdallah. Keenam, selawat kepada Nabi. Ketujuh, dengan hati yang kusuk dan tawadu. Yang ketujuh, sungguh-sungguh yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, jangan buru-buru dalam berdoa. Kesembilan, bertawasul dengan nama-nama Allah. Dan kesepuluh terakhir, hendaklah kita berdoa untuk hal-hal yang baik. Janganlah sekali-kali berdoa untuk hal-hal yang tidak baik atau berdoa untuk mencelakakan orang lain. Kaum muslimin, agar doa kita diijabah oleh Allah, maka perlu kita memperhatikan juga waktu-waktu yang tepat untuk kita berdoa. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Karena itulah Allah mengatakan orang yang mendirikan malam sepertiga terakhir itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika azan. Yang ketiga, antara azan dan qomat. Yang keempat, ketika setelah melakukan salat wajib. Kelima, ketika imam naik mimbar di hari Jumat. Dan terakhir adalah ketika melaksanakan salat asar. Karena di waktu salat asar itulah pertukaran malaikat penjaga siang dengan malaikat penjaga malam. Dia akan melaporkan amalan-amalan dan permohonan-permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, harus kita waspadai bahwa ada doa-doa orang yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang musyrik, pemakan riba, makan dan minum dari rezeki yang tidak halal, penzina, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang takabur dan sombong, orang yang bermaksiat, orang yang selalu mencari aib orang lain. Karena itu, walaupun kita sudah mati-matian dan sungguh-sungguh berusaha dan kemudian kita berdoa, tapi bila kita berdoa, badan kita penuh dengan makanan yang tidak halal, kerjaan kita mencari kesalahan dan aib orang lain, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ada 3 cara Allah mengabulkan, mengijabah doa-doa kita. Yang pertama, Allah akan kabulkan, ijabah dan sampaikan ikhtiar kita selagi kita hidup di dunia ini. Kalau kita meminta sesuatu dan kemudian kita kerjakan, berikhtiar, maka Allah akan sampaikan di dunia ini. Ini cara yang pertama. Yang kedua, Allah akan kabulkan nanti di akhirat. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan kemudahan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah kita dihindarkan, dijauhkan oleh Allah dari musibah dan bahaya yang akan menimpa kita. Itulah 3 cara Allah mengijabah doa seorang hamba-Nya. Karena itu, marilah kita selalu merencanakan dan mengisi kehidupan ini dengan rencana yang baik. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa agar diberikan kemampuan berikhtiar dan menjalankan ikhtiar itu
oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdoa dan bertawakal kiranya Allah memberikan hasil atas usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar serta istiqomah di jalannya. Terima kasih. Mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.